Oke guys, selamat datang di podcast pertama kita. Sebelumnya kita mau kenalin dulu. Nama gue Fajar Bahari dan sebelah gue nih. Nah, yang paling besar kan. 1-0 malu gue. Hai, ini adalah podcast pertama kita. Judulnya belum dapat, nanti kalian yang nentuin sendiri. Karena kita kayaknya pembahasannya lebih santai-santai aja kan. Jadi boleh yang update yang sekarang lagi update atau kita mundur ke belakang. Tapi kayaknya di episode ini kita mau ngobrolin masalah tentang lo umur berapa sih sekarang? Nggak mau tanya karena lo umur berapa? Karena biar ini kan akan sinkron sama podcast pertama kita nih. Gue 38. Gue 37. Nah, tipe lah. Setipe beda setahun doang. Ya. Itu biasanya kalau cuma beda setahun doang tuh pas tuh ketahuan SMA-nya kapan, SMP-nya kapan. Kayaknya kita sih sama satu angkatan kali ya. Sama-sama ini ya. Apa momennya sama ya? Iya. Karena gue 37 juga, 37 akhir. Gue 38 di awal aja kamu. Tua lu kayaknya. Iya, tua gue. Jadi podcast pertama kita tuh kita mau bahas tentang waktu SMA lo ngapain aja sih? Gue tanya dulu dong. Kira-kira lo SMA lo ngapain aja? Nggak perlu yang nggak perlu yang gue nggak hancur. Ini nggak perlu yang hancur juga. Mungkin lo ada baik-baiknya gitu kan, gue nggak tahu. Emang muka lo udah hancur sih. Yang kita kan nggak tahu. Mungkin lo waktu SMA lo bagus, ya kan nggak tahu. Coba lo waktu SMA lo ngapain ya? SMA gue kelas 1 nggak ngapa-ngapain. Gue kelas 1 sih masih adem ayam aja deh sebagai adik kelas kan. Gue santai banget. Kelas 2 SMA mana sih lo? 82 gue. Sedap 82 anak tajir ya kan? SMA mana sih? Gua Doski ya? Doski berapa? Doski 11, Rawamangun. Yang kerjaannya cabut mulu ya kan? Lah, kabar 82. Tawurannya gue tawuran sama anak SMP, gila kali. Gue korban sih dulu, korban dari STM. Gue banyak banget, gue SMA 82 mah jarang. Tapi 82 zaman itu gue inget banget tuh tempat pertama anak-anak keren-keren. Terus anak-anak orang kaya semua. Terus kalau zaman dulu ada Crazy Cars kalau salah. Crazy Cars. Bikin acara musik. Itu gue sempat main juga tuh dulu. Coba gue sama band gue dulu Ipan Iman. Oh, angkatan gue jadi enggak ya? Angkatan lu. Kan kita sama kalau nggak salah kelas 3 ya, apa kelas 2 gitu gue lupa. Lo barengan ini nggak sih kayak siapa dulu T5 gitu? T5 gue main manggung sebelum T5. Berarti yang ngerani angkatan gue. Ya itu kan kita belum kenal. Nah, lu boleh cerita tuh, lu dulu SMA ngapain aja? Gue SMA nggak ngapa-ngapain, lebih banyak keluar sih gue. Kayak misal di sekolah sih nggak ngapa-ngapain, cuman ya kebiasaan anak SMA ya. Gue kalau zaman dulu tuh kan nggak boleh ngerokok ya zaman SMA ya. Duh gila, serius tuh? Kalau gue cuma ngerokok. Kalau ngerokok, gue taruh rokok gue itu di atas WC. Jadi kalau misalnya gue, Pak, saya mau masuk ke WC, gue ngerokok di kamar mandi, gitu kan. Udah, itu selesai, balik ke kelas. Udah gitu, lo kalau SMA kan pasti kan kalau nggak rokok, utang kantin, apalagi kan, gitu kan. Gila. Gitu. Gue sih nggak pernah utang, kan gue dibayar cewek dulu. Iya kan? Nggak modal kan? Kondo, sampai sekarang kali. Lu ngapain? Cabut, rame-rame. Gue tuh kerjaannya suka lompat pagar gue zaman dulu belakang. Gila ya. Tapi enggak, gue serius tanya nih, lu boleh jawab apa enggak? Lu segede gini dulu. Segede gini. Dan lu lompat pagar. Ya lu kan kasihan sama pagar. Kan ada bak sampahnya. Oh, ada di belakang ring basket. Dulu tuh ada angkatan pecinta alam gue tuh. Nah, di belakang itu ada pagar dan ada bak sampahnya. Jadi gue ada pijakannya, naiknya. Kalau gue sih kalau zaman dulu gue jadi temen lu, gue tuh kasihan tuh. Kasihan sama pagernya. Kasihan sama temen gue yang pegangin deh, Bang. Oh iya pegangin. Wah parah sih. Itu kayak gitu, ngapain lagi gue? Lu berpacaran nggak sama? Nggak berpacaran gue. Temen gue lagi semua. Lo nih bingung nih antara lu nggak mau pacaran, apa emang lu nggak? Nah, ini pertanyaan lo kayak anjing gitu. Sumpah. Nggak, gue kayak laki dulu. Kalau zaman sekarang liat gue agak dandan segala macem, teman-teman gue pada ketawa. Gitu. Dut, lu dandan dut, gak anjing gue. Jangan teman-teman lu, gue juga. Iya, gue jadi zaman dulu nggak pernah kayak perempuan gitu loh, ya kayak laki. Gue sempet skin rambut gue, udah tuh kayak ya gue udah kawinan kan dari dulu kan. Jadi berarti lu nongkrong sama laki-laki? Laki-laki.
Di rumah gue juga kalau nginep nyokap gue juga laki semua. Gitu, coba denger. Gue dengar katanya tuh rumah lo tuh sempat jadi tempat tongkrongan tuh. Tongkrongan gue Ngapain aja? masuk Jumat, pulang Minggu. Gila ke stadium. Jadi bang stadium jadi kakak. Kalau nyokap gue lebih suka open house daripada bandel di luar. Oh, dikumpulin semua temen-temennya. Iya. Kayak misalnya ya kenakalan remaja ya lo kayak minum kayak zaman dulu kayak ngapain lah pokoknya plus. Plus itu apa? Iya. Gue kan SMA gue tabu sekali gitu. Gue tuh nggak ngerti apa-apa. Gue tuh ke musola, gue tuh ke masjid. Gue tuh nggak paham masalah gitu. Gue jelasin dong. Siapa tahu temen-temen di sana juga ngerasain apa yang ya zaman dulu kenakalan ya kalau nggak nyimeng, kalau nggak minum, udah gitu mungkin drugs yang lain tapi gue nggak. Cuma kayak teman-teman gue main. Ngewe ya dong. Zaman itu tuh zaman yang gue tahu ya zaman itu ya benar tadi bilang minum miras. Terus mungkin ada beberapa teman narkoba juga, tapi emang sebenarnya nggak boleh. Terus yang pertama sih yang sering banget yang gue dengar ya, gue sih nggak pernah ngelakuin itu. Gila sementara gue tuh kan ke masjid, ke musola gitu. Gue sih nggak paham lagi, cuma temen-temen gue sering kayak gila, gue kayak yang cewek itu udah tuh sama gue gitu. Atau si itu di kelas IPA tuh udah tuh sama gue gitu, jadi dipakai gitu. Gue nggak paham tuh apa sih. Cuma lo jelas. Kayaknya lebih frontal lo dibanding gue dah. Maksudnya gue kan tanya, ntar di sini gue kan nanya, gue kan ngomong. Gue tuh SMA ngapain aja. Pokoknya intinya gue SMA zaman dulu tuh. Lo tau gak gue nggak SMA itu kan zaman kuliah masih lebih tua lagi gue. Zaman SMA mah gue cuma ngumpulin anak-anak nongkrong di rumah, nginep, nonton bokep bareng. Itu cowok. Kayak laki ya, kayak cowok semua. Lu gak diapa-apain. Lu emang gak nafsuin kayak gitu kayaknya. Prinsip gue bukan yang laki yang pakai gue yang pakai laki, jadi gue pilih. Jadi gue teman gue cowok semua, nyokap gue lebih percaya teman-teman cowok gue daripada gue pergi keluar dengan teman-teman cewek dengan teman-teman cowok. Tapi ceweknya ada, maksudnya? Ada, tapi gue nggak pernah cocok sama teman-teman cewek. Nah, gue lebih suka ngobrol secara sesuatu yang nggak pakai drama lah. Gue lebih suka gitu. Ya misalnya nonton bokep bareng, nonton basket bareng, pokoknya semua ada positif negatif jadi satu lah. Tapi bukan berarti lo gak punya teman cewek kan? Ada, cuman untuk bergaul sehari-hari gue lebih banyak cowok. Oh iya. Gitu. Jadi lo sampai sebatas kayak minum gitu? Enggak, lo ada beberapa yang lo gak ceritain kayaknya. Dulu lo jadi apa? Jadi kalau di rumah tuh lo sebagai penyedia apa gitu. Terus di sekolah lo penyedia apa? Kalau nggak salah tuh gue denger kayak gitu waktu zaman SD. Iya kan? Ini lebih bandel dari gue. Karena jujur aja gue SMA nggak bandel. Itu kamu kuliah, bukan kuliah. Ya kalau misalnya ganja, nyimeng, ya kadang-kadang gue yang provide semuanya gitu kan. Bede kamu, gila. Ya enggak, maksud gue kayak ngapain lagi ya? Dan gue orangnya kan klub ya sebatas klub, bukan yang setiap minggu ke klub. Maksudnya Ya gue kayak bisa zaman dulu mungkin angkatan gue kayak ke Lava, Mana House. Matabar gue. Lava, Mana House. Pokoknya yang sekitar Senayan gitu lah. Iya lah, NYC gitu-gitu lah. Jadi gue nggak ke arah-arah yang gue juga kalau misalnya mau zaman-zaman dulu ya mungkin kayak segala macam ya sekali-sekali, nggak bukan tipe yang party goers banget gue. Gue lebih suka yang R&B, hip hop gitu-gitu. Dan sekarang kan suka Eminem ya. Minum, dia tuh nongkrong, kayak misal masih normal lah, barbekyuan sambil nyimeng. Tapi nyokap mau apa tuh? Maksudnya kan lu kumpulin cowok-cowok di rumah gitu. Oh, gue tuh zaman bukan SMA, zaman kuliah malah. Gue nggak pernah pulang, jarangnya gue kayak anak 1000 pulau lah. Gue ke rumah om gue. Om gue itu satu angkatan di kampus karena dia udah lama nggak ini udah nggak naik lah, pindah kampus. Gue lagi nyimeng nih, jadi di bawah kakek nenek gue di atas. Gue di bawah tiba-tiba diketok dong polisi cuy. Udah itu gue lagi nyimeng. Oke, bye. Dengan ikitan gue, bokap gue bilang, lo boleh bandel, kalau masuk, gak peduli setan gue. Gak bakal gue cari duit buat nebus lo tinggal di penjara. Itu enggak, akhirnya ngobrol-ngobrol sama kakek gue. Bayar? Enggak bayar. Maksud gue kayak kakek gue kenal baik gitu. Pejabat kali ya. Ya, baik ya, udah deh, gak jadi. Gitu rasanya sampai sekarang gue trauma sama polisi.
Iya. Gue kalau ngeliat polisi tuh ada rasa fobia karena hal-hal kayak gitu. Tapi aman aja sih gue. Iya. Tapi itulah maksudnya yang yang paling bandel SMA gue, nyokap gue setiap cawu itu zaman dulu kan cawu ya. Iya. Deg-degan masih karena SPP nggak pernah gue bayar. SPP. Jadi tiba-tiba gue dipanggil ke administrasi. Ibu, maaf, anaknya nggak bayar SPP berapa bulan? 1 cawu. Nyokap gue udah kayak siapin duit tuh. Itu hampir setiap cawu tuh, Bu. Bukan hampir, setiap cawu. Gila, duitnya buat apaan? Ya buat beli miras. Bandel. Tapi menurut lo, nih, gua mau tanya, yang menurut lo gua paling bandel banget tuh waktu SMA tuh lo ngapain? Apa ya? Lupa gue, apa ya? Paling Mungkin di bandel. gangbang gitu sama orang nggak tahu. Nah, gue nggak. Itu lo kayaknya. Bukan gue. Ya kan, gua belum waktunya gua cerita. Iya. Kalau gue nggak, gue kalau misalnya SMA, yang gue masih positif lah. Cuman nyimek, ya mungkin kayak dulu kan ada Jakarta Movement. Yeah. Ya pas pada saat momen itu ya gue kayak Alsit segala macam gitu-gitu zaman itu doang. Gila, bayangin ya, nih guys nih ada Cimeng tadi, Miras, Elsit, apalagi Inek nggak ya? Iya, Inek juga. Luar biasa. Cuman maksud gue momen-momen aja, bukan yang setiap minggu kayak lo gitu, setiap Janji, hari. Enggak. Nanti gue akan cerita. Gue nggak gitu, cuman momen-momen aja kayak Get Crasher, Jakarta Movement, kayak gitu. Momen itu gue pasti pakai. Gitu. Cuman kalau misalnya untuk hari-harinya sih, gue lebih positif. Gue nonton basket di Bulungan, gue nonton. Tapi nilai lo gimana? Nilai? Aman gue SMA, gue lulus dengan baik gue. Iya, bagus. Kalau gue sih jujur aja, gue kelas 1 sampai kelas 3 tuh gak bandel. Gue malah bahkan gue gak ngerokok. Gue gak ngerokok dulu, gue itu minum paling di kelas 3. Tapi gue bandel perempuan. Oh gitu. Gue sempet dipanggil BP, mau disundut rokok tuh sama guru BP. Karena gue bikin ribut satu kelas 2 cewek, luar biasa. Gila ganteng banget begini ya. Iya. Gue dulu pacaran dari kelas 1 ke kelas 3, satu nama. Habit. Ya enggak, sekarang kan udah enggak. Oh iya. Terus gue pas di kelas 3 ini akhirnya gue pacaran satu kelas sama mereka tuh. Gue beda kelas. Ribut, yang satu akhirnya keluar dan dia nggak lulus kelas 3. Yang lo rasain setelah pas diributin tuh apa sih? Dia cowok nih ya. Kalau zaman dulu yang paling kenceng siapa ya? Hah? Primus Justisio. Nah, gue berasa gue jadi Primus. Ya kan? Panji Milenium. Bener. Karena gue bener-bener ngerasain sampai dipanggil satu kelas gitu, satu angkatan, cewek lu ribut. Gue cuma tanya, yang mana? Anjir. Yang mana gila. Gila. Gue jelek banget dulu, bener. Gue kenceng. nggak tahu kenapa ya. Cuma kalau untuk orang Indo kayaknya gue nggak laku ya. Gimana deh, daripada gue ntar yang salah, mendingan lo sendiri semua yang nilai, ya kan? By the way, gue mau sedikit ada promo nih. Kita kebetulan lagi buka restoran. Ya kan? Warung Dewanti. Salah satunya ini ada Pudot nih. Buat teman-teman yang belum mampir, nanti akan di episode selanjutnya nanti akan kita kasih tahu ya posisinya di mana, terus kita jualan apa aja. Nah, sekarang podcast dulu. Di podcast yang pertama kembali lagi nih SMA nih. SMA gua yang tadi gua bilang gua nggak ngerokok, gua minum cuma di kelas 3, paling gua bandel perempuan. Tapi habis SMA gua liar banget. Gua tahu kafe, gua tahu. Udah nyanyi tuh ya? Udah nyanyi, gue tahu kafe, gue tahu mall, gue tahu kayak stadium gitu-gitu. Sebenarnya gue bandel gitu, tapi alhamdulillah semuanya dong coba dong. Semua deh, ya kan? Yang ngerti aja, yang paham, ya kan? Yang pulang ke Jumat malam Senin pagi, gitu doang. Nah, itu lo kan, gue Jumat pulang masuk Jumat pulang Minggu gue di rumah. Di profit semua. Bagus. Gak modal berarti. Gak modal gue. Teman-teman gue bilang mau apa? Hari ini apa? Yang dibeliin sama gue. Dikasih minum. Asal lo jangan pada keluar. Masih pengawasan nyokap gue. Jadi kalau bandel di rumah aja gitu. Di rumah. Lebih bisa dilihat gitu ya. Ya bagus sih. Ya maksud gue, ya itulah mungkin ada yang lebih parah dari kita, mungkin ada juga yang nggak parah-parah banget, mungkin ada yang biasa-biasa aja. Tapi ya itu masa SMA menurut gua sendiri itu masa yang lu harus sampai seumur ini lu akan ingat terus.
Karena di situ lu belajar banyak kalau buat gua. Di situ juga berarti ada dua jenis ini ya. Apa namanya, gimana orang tua dekat dengan anak, ya kan? Kayak lo mungkin lo masih ngumpet-ngumpet ya, karena bokap nyokap lo mungkin lebih sebagai orang tua, dari orang tua ya, yang dengan anaknya menjaga supaya anaknya jangan negatif gitu kan. Dan kalau bokap nyokap gue, dia lebih mendekatkan diri sama anaknya. Jadi misalnya nyokap gue juga istilah kasarnya bukan orang yang kaku juga, jadi juga doyan minum, doyan party, malah yang sering zaman dulu ke kota bokap nyokap gue. Kayaknya itu lebih enak begitu. Iya. Lu kalau ke kota bisa bareng sama bokap. Gitu. Kamu ada lagi. Nah, lucunya gue nggak doyan. Oh iya bagus. Lucunya gue nggak doyan, jadi. Karena itu menyesatkan. Jadi karena gue ngeliat bokap gue udah seliar itu gue apa sih gitu, kayak udah gitu lu mau barang apa bokap gue ngasih gitu kan, lu mau apa cobain di depan gue, jangan malu-maluin ntar. Sudah gitu. Bener, bokap gue tuh ngasih contoh, jangan sampai lo tiba-tiba pakai ini efeknya begini, efeknya di luar begini. Pengetahuan orang tua ya. Iya, gitu. Oh ketahuan, karena belum tentu lo nggak semua barang nggak mungkin belum tentu cocok sama lo. Bener. Ya kan? Gue ngerasain sih, gue nggak cocok. Ada yang enggak. Gue nggak cocok yang kuluk-kuluk gitu, gue nggak cocok. Nah iya. Gue yang mau cocok tusuk-tusuk gue nggak cocok. Iya. Bagusnya gitu biar kalau gue cocok mungkin gue udah mati sekarang. Iya itu juga. Mungkin di bokap gue mikir belum tentu semua cocok, makanya lo cocok sama yang mana, jangan malu-maluin gitu maksud gue. Iya benar-benar. Bener juga sih. Tapi antara itu dua tipe orang tua ya. Maksud gue ada yang melarang akhirnya jadi apa yang lakuin di luar orang tua lo nggak tahu. Ada juga yang dikasih aja akhirnya anaknya ngerem nih. Anaknya ngerem, kayak gue ngerem, jadi kayak udah tahu semua, lu gue minta apa juga nggak perlu diem, ada gitu kan. Gue nggak ngasih gitu. Iya. Jadi ada dua tipe, terserah lu menjadi orang tua mana, kita nggak bisa judging lah. Gue berasa banget tuh, gue zaman dulu kan kita kalau pulang tuh Sabtu pasti kan konvoy gitu ya. Terus ada satu ketika teman gue nih, ada lagu mau sebut namanya, nggak laku gitu kan, nggak laku deh, nggak punya pacar namanya. Udah satu malam, udah pada bubar, gue kan balik bareng sama dia satu mobil. Anterin gue dulu gitu. Kemana nih? Udah jam 2 nih gitu. Dulu kan jam 2, jam 3 tuh udah pagi kan. Kemana nih? Udah ikut aja, gue nyetir gitu. Kita kalau ada bapak gue mobil gitu. Sampai nanti jalan Ratu Arhari. Taman Lawang namanya. Di bawah. Itu gue bilang ngapain lo, gila lo. Emang lu segitu desperate-nya gitu. Enggak, gue kayaknya kalau mau perempuan gue takut gitu. Tapi kalau ini kan murah kayak gitu. Wah anjing lo, gue enggak ya. Ini anjing nih. Udah kan, ada gue nyetir lu pindah sebelah kiri udah. Dia muter sekali, putar lagi, putar yang kedua dapet tuh. Dia bilang, lu kayak siapa? Gue lupa. Pokoknya ada kayak cewek-cewek model zaman dulu. Oh Davina, kalau lu tahu namanya. Davina model. Davina model. Gue bilang Davina nih gitu. Ketawa kan anjing, ya kan itu orang malam kan lo udah ada. Gue bawa masuk. Namanya gue lupa. Cuman siapa lah gitu. Udah gue putar lagi. Gue turunin di situ, setengah jam gue balik lagi, udah tuh udah selesai. Terus? Aduh, rasanya apa bro? Sama aja bro kayak cewek. Bedanya apa? Bedanya pas lagi ngisep dia bilang, dia gitu anjing kali, jijik ya. Bener, gue bilang lu gila kali ya. Tapi enak, gue bayar cuma 50.000. Anjing 50.000. Lu keluar. Wah gila, gue masih inget. Lu penasaran? Gila, nggak segitunya juga ya kan ini itu. Tapi sampai sekarang nggak tahu nih, kayaknya dia belum baik juga nih temen gue. Karena dia temen SMA gue, tapi saudara jauh juga dari gue. Oh temen-temen SMA gue juga ada tuh. Ada cowok tuh kayaknya kalau lagi masih virgin di SMA kayaknya. Iya kayaknya keren banget. Kayak keren banget kan. Akhirnya dibawa ke puncak sama Bang Gadok ya. Gadok. Ya itu dikunci sama teman-teman gue. Aduh, dibeliin cewek. Gue pengen tuh di Simpang Raya tuh, iya tahu. Kan? Udah gitu pokoknya lo harus hilang perjaka lo malam ini. Bener, teman gue kasihan Jo. Bener-bener akhirnya gimana di. Tapi cewek kan? Cewek kan cewek. Pokoknya teman-teman gue bilang, pokoknya Mbak lo tuntasin malam ini, jangan sampai lepas. Gila. Kasihan teman gue, tapi ya kejadian juga sih. Gak tahu. Kalau puncak gue pernah, maksudnya bukan gitu, gue cuma nganterin doang. Masa? Iya tadinya mau, pas gue lihat barangnya kan dijajarin, ini kok begini nampaknya kan. Bagusnya pembantu gue zaman dulu gitu. Cuman memang di sana tapi bukan kalau banyak halusinasi ya. Maksud gue kan banyak banget kan, kayak misalnya kita nggak tahu tiba-tiba kayaknya mbak lucu nih tiba-tiba atau enggak apa sih rasnya apa. Mungkin ada beberapa gitu. Tapi kalau gue lebih pentingin muka.
Gue lebih mendingin muka kalau gue sama kaki. Panjang. Gue nggak bisa yang pendek gitu terus mukanya berantakan, kalau kan naik tuh. Nggak bohong. Iya. Muka berantakan kayak mungkin lo berantakan aja ya. Itu udah kejadian, Kak. Sumpah itu pernah kejadian. Gue udah dikasih gratis apa semua udah sampai kamar. Gak bisa bangun. Sampai cewek gini, Mas, udah belum? Kok rahang saya malah sakit apa begitu? Kejadian banget itu gue. Maksudnya ya mungkin orang beda-beda tapi gue bagian yang seperti itu, muka nomor satu. Ada kan yang PP nomor satu gitu kan. Ada juga yang nggak apa-apa yang penting dia bisa goyang lah gitu kan. Gue nggak, gue seperti itu. Dan kembali ke tadi SMA, gue jujur aja gue nggak ngapa-ngapain. Maksudnya masa SMA gue dihabiskan cuma dengan pacaran terus. Ya kan? Gue lebih bandel di SMP malah SMP. Oh iya kan SMP. Gak modal bos, mukondo aja ya. Emang sekarang masih bayar? Nggak juga. Bayarin dari tahun gue. Gue SMP malah bandel, gue pertama kali nyimek SMP kelas 1. Gila. SMP kelas 1 gue dikasih sama adalah teman gue. Dia itu dikasih bener-bener karena kakaknya punya. Jadi gue ke rumah dia cowok juga. Dia itu lo mau nyobain gak? Ada teman gue cowok gitu. Dia cobain dari SMA, dari SMP gue. Jadi kalau dulu ada ekskul renang kan, gue kan dulu renang. Wah, Terus pagi-pagi gue naik sepeda di rumah kan Bintaro udah bener kan, sepeda. Urus ini, sepeda bener gitu. Udah gitu, loh salah. Oh, anak renang kalau nggak berenang lagi atau nggak olahraga lagi, keluar. Kayak orang nge-gym kali dia. Iya, kalau udah ya lagi kayak gitu keluar. sama. Udah gitu, akhirnya sebelum gue pemanasan mau renang, gue bawa pohon dulu sama dia. Apa nyimek pagi-pagi jam 8 gitu kan. SMP tuh ya? SMP kelas 1 kelas 2 gitu. Gue lebih dulu rollerblade gitu kan. Tapi jangan hebatnya lo SMP lo bisa dapet B belum Nah bisa kakaknya, karena dia nyolong dari tempat kakaknya. Gitu ya. Jadi temen gue itu nyolong di barang kakaknya. Jadi bawa dua deh, gue bawa linting nih. Ya udah, nyimek gitu. Gue nggak tau deh, bener-bener haul nyokap gue. Maafkan. Anjir. Ya itulah maksudnya kita mau tengahin ke teman-teman semuanya dari rumah, mungkin semuanya emang saya SMA-nya mungkin ada yang lebih baik, mungkin juga ada yang hancur, mungkin juga ada yang 4 tahun kita nggak tahu kan, mungkin nggak kelas, tapi itu semua masa-masa yang akan kalian memorize terus sampai tua nanti. Tapi gue beruntung sih, masuk gue bandel lebih awal. Jadi pada saat gue masuk kerjaan, bandelnya masih bisa ketakar kalau gue. Apalagi gue ketemu bos gue sebelum ini ya. Jadi dia benar-benar positif banget, nggak merokok enggak, minum enggak, ya almarhum lah. Oh iya, terus manajernya Glenn Fredly ya? I was sebelumnya. Gue ketemu dia bersih gue. Dia nggak merokok, dia nggak minum, dia nggak clubbing, bersih gue. Jadi gue bener-bener dihajar terus kerja pokoknya. Glenn Fredly itu putih banget ya? Iya, bikin sesuatu lebih dari kapasitas lo. Kalau misalnya pacu terus. Iya, kalau misalnya cuma di comfort zone, buat dia nggak nilai plus dari diri lo. Biasa nih. Gitu. Jadi tiap hari gue 24/7 tuh jam 2 pagi aja bisa nelfon. Gue kepikiran nih, meeting yuk. Meeting gue video call gitu. Zaman-zaman dulu mungkin karena gue serumah jadi gue tinggal ngobrol di ruang tamu. Ya that's why dia orangnya pemikir ya. Dia pemikir. Ada hal yang nggak bisa dipikirin, tapi ya mesin Facebook. Mudah-mudahan karyanya akan kita terus ya. Wah, gitu lah. Lo gimana? Lo gitu ya jadi ya SMA ya? Bye-bye ya? Bye-bye. Cuma perempuan doang ya? Perempuan. Makanya gue mulai bandel tuh gue tahu kafe aja pas gue manggung 2003-2004. Iya, karena gue penasaran aja apa sih dipikirin sama cowok ya di apa sih, bukan dibelain, apa namanya, direbutin sama cewek-cewek gitu. Biasa aja sih. Gitu ya? Lo pasti nilai something. Ada nilai plusnya aja kan, cuma ya itu sih. Maksudnya kalau zaman SMA tuh kita kayak udah punya cewek, terus udah sering gitu. Cuma keren aja gitu. Kalau gue mungkin gue kebalik kali sama lo kali ya. Kalau cewek bisa kan seneng banget direbutin cowok kan. Kalau gue enggak, gue kayak misalnya gue kalau udah tahu satu ini nggak ada apa sih masa depan, nggak punya masa depan. Gila lo SMA masih mikirin masa depan, lo mau ngapain, mau kuliah? Maksud gue kalau cuma buat main-main doang. Ya SMA mah nggak ada yang serius bos. Gila lo. Kalau bilang teman gue SMA banyak yang kawin sampai sekarang, pacaran 5 kali. Gila sih. Ada 8 gue banyak. Gila sih SMA serius sih gitu. Iya, maksud gue sampai sekarang nggak sama SMA doang, sampai sekarang gue kalau misalnya udah nggak nih cowok nih cuman buat having fun,
udah gue nggak diterusin. Nah tuh buat semua tuh. Nah itu cewek susah sih emang, cewek susah kalau misalnya bohong banget. 38 tahun available. Anjir kan. Yang dipilih mungkin yang lebih bule mungkin ada. Ya, bule. Enggak, bukan masalah bulenya, mungkin karena kebanyakan bule itu kan open minded pertama. Kedua, kalau dia belum serius, dia nggak serius. Dia umur makan kan suka nikahnya pada tua-tua kan. Ya karena dia pikir gue mau main dulu, mau puas-puasin. Kalau udah nikah, gue serius. Gue ngurusin planning buat anak gue, planning buat ini. Udah gak ada main-main lagi. Kalau itu gue kenapa, bukan karena gue menangin bule, enggak, bule juga ada brengsek juga ada banyak. Cuma maksud gue kayak pemikirannya tuh umur 38 seumur gue tuh baik banget yang masih main, masih surfing di Bali sendirian, nggak tahu kerja apa besok, itu banyak. Cuman ya udah pada saat kita ketemu having fun, gak usah mikir gue kangen, gue cinta, gue nggak bisa lupa sama lo gitu kan. Bullshit lah maksud gue. Gue pernah ngerasain sekali pacaran bule tuh emang enak ya, sensasi ya. Dia ngasih dari muka, dari kulit, ya kan? Terus screamingnya dia tuh pada basah. Gue mesti cobain, kagak maksud gue pernah ngerasain dan itu memang sensasi luar biasa. Tapi di masa-masa kerja di entertainment ini kan lo tau sendiri kalau misalnya jadwal tuh kayaknya kalau sama pacar atau sama keluarga kayaknya jarang banget. Merasa nggak sih lo kalau misalnya lagi hektiknya, lagi penuhnya. Nah pas banget pada saat itu gue dapet bule yang cuman datang buat kerja, datang buat liburan, jadi nggak ada drama, gue nggak diintilin, nggak di apa, karena ya lo nggak bisa, lo hubungan bener. Lo kayak sewaktu-waktu doang gitu. Iya, kayak misalnya sex machine gitu ya. Lu kali. Oh, setengah jam juga loyo bos, tua bos. Tapi itu nilai plus ada, nilai minus ada. Gue yang jelek jangan diikutin lah. Cuma maksud gue ini experience gue. Ada momen-momen yang gue mau kerja tanpa mikirin. Lo nggak digangguin. Nah itu momen itu pas banget gue dapat orang-orang yang emang tidak mau ada masa depan, cuman having fun. Tapi ada juga kadang-kadang gue mikir, oke, gue sendiri, gue belum nikah, mikir ke depannya gimana. Ada juga momen itu. Cuman ya kerjaan gue gak bisa mikirin itu gitu. Gue mikir, apalagi sekarang PSBB, pandemi, mikirin survive aja dulu kan. Makanya gue ngeliatnya ada, gue sendiri aja struggling, gimana lo yang punya keluarga. Ya kan? Jadi pusing gitu. Ada nilai minus plusnya sih. Tapi ya jalanin aja lah. Itulah maksudnya. Lo jangan ngomongin masalah dosa ya, ini jauh dari dosa ya. Maksudnya ini pengalaman ya. Podcast ini nggak ada bebas ya. Mau jorok juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya ini pengalaman aja. Gitu. Nah itu dari SMA gue, masa SMA gue sama Ika, mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngerasain itu, mungkin lebih parah lagi. Tapi next podcast nanti kita akan bikin sesuatu lagi. Nah sebelum kita udahin podcast pertama ini, kita mau kalian semua bisa tulis di kolom komen kira-kira pertama podcastnya namanya apa. Ya nanti buat kedepannya yang enak namanya apa, dan kedua kita buat next kita mau bahas apa sih yang kalian suka gitu, yang kalian mungkin. Tapi kita ada podcast berikutnya udah mau ngundang nih. Oh iya. Kita mau ngundang. Nantilah. Nanti akan kita bahas lagi di podcast yang kedua. Sama satu lagi panggilan buat lo semua yang nonton podcast ini. Misalnya kalau teman-teman ada sob, ada guys, ada teman, ada lu atau bebas, pokoknya lo bisa tulis di kolom komen. Nanti akan kita kasih hadiah nggak sih? Bisa ya? Buat podcast kedua nanti. Iya, kita kirimin deh di Warung Dewanti. Nanti ada juga podcast tentang warung kita di Warung Dewanti Jalan Daksa ya. So sampai sini aja. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you semuanya. Dah.